Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello, saya Aida Nurkayati dengan NIM 203141049 dan teman saya Anissa Desti Utami dengan NIM 203141048. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang akan disampaikan oleh Anissa Desti Utami. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 bersifat timbal balik sebagai berikut. Yang pertama, hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 45, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tatanan kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik, akan tetapi merupakan perpaduan dari asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. B. Bahwa pembukaan UUD 45 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah yang fundamental. C. Bahwa pembukaan UUD 45 yang berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari UUD 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 45 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh UUD 45, tapi dia adalah sebagai sumbernya. D. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. E. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 45, maka dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kedua, hubungan secara material. Hubungan pembukaan UUD 45 dengan Pancasila, selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas, dia juga mempunyai hubungan secara material sebagai berikut. Bila ditinjau dari segi perumusan Pancasila, pembukaan UUD 45, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat baru, kemudian UUD 45. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 45, BPUPKI membicarakan filsafat negara Pancasila. Berikutnya, tersusunlah Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama dari pembukaan UUD 45. Berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan UUD 45 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, dengan tertib hukum di Indonesia adalah bersumberkan pada Pancasila. Dengan perkataan lain, bahwa Pancasila adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa secara material, tertib hukum hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 DRS HM Alwari Kaderi MPDI Indonesia dijabarkan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia
yang meliputi sumber nilai sumber materi, bentuk, dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, hukum, dan moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD yang bersifat klausal dan organis. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran yang pertama berintikan persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruhnya. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Pokok pikiran yang kedua berintikan keadilan sosial. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Pokok pikiran yang ketiga berintikan kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang berbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pemikiran ini menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan asas moral bangsa dan negara Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak 4 kali. Menurut rinci, keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Berikut ini beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945, di antaranya: yang pertama, sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, yaitu berada pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, dan juga berada pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 yang berbunyi MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2 berbunyi MPR melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga berbunyi MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang kedua adalah hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yaitu berada dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Yang ketiga adalah materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan, yaitu berada pada pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.